atau ayat dari kitab suci yang saya kutip tadi di dokumen, kebetulan saya punya catatannya, dan ini sangat luar biasa mengingat. Salam sejuta fakta oleh Big Team. Bagi yang belum subscribe, silakan di-subscribe dulu. Sambil di-subscribe, kita dengarkan kebenaran berikut. Assalamualaikum. Yang terhormat Ketua Umum Majelis Pekerja Harian PGI, yang saya hormati Ketua Majelis Pekerja Harian PGI, panitia pelaksana sidang, para pimpinan sinode gereja, para tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta hadirin yang berbahagia. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama tentu mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkah dan kasih sayangnya kita semua bisa bertemu, gitu, saling menyapa pada acara sidang Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Saya mohon maaf, seharusnya saya ingin sekali bisa hadir secara langsung di PGI karena saya belum memiliki kesempatan untuk bisa berkunjung ke sana. Saya sudah siapkan tadi, tapi mohon maaf karena acara bersama Presiden dan Pak Wapres baru saja selesai. Jadi saya kira kalau saya harus ke PGI akan memakan waktu dan mungkin lebih baik kita bertemu secara virtual, dan semoga ini tidak mengurangi makna pertemuan ini dan silaturahmi kita. Saya ingin mengingatkan yang kedua kepada kita semua bahwa pandemi COVID yang belum berakhir ini memaksa kita sekalian untuk berkreasi sekaligus beradaptasi dengan kebiasaan baru. Pertemuan pagi hari ini atau siang hari ini saya kira juga berbeda dengan pertemuan-pertemuan atau acara-acara yang serupa gitu ya di masa-masa sebelum pandemi, di mana semua dilakukan secara fisik dan sekarang kita harus menyesuaikan diri dengan cara-cara virtual. Namun saya yakin sekalipun sidang Majelis Pekerja Lengkap ini dilaksanakan secara virtual, saya percaya ini tidak akan mengurangi khidmat dan produktivitas acara ini, dan saya tentu berharap acara ini menghasilkan program-program strategis yang bisa menjangkau umat, karena umat kita ini sangat butuh bimbingan dari para tokoh agamanya. Saya khawatir jika kita ini merenggangkan hubungan kita dengan umat, kita ini berjarak dengan umat kita menjadi tidak ada yang menggembala gitu ya kalau di dalam bahasa Kristiani saya kira, dan mereka sangat membutuhkan para tokoh agama termasuk Bapak Ibu sekalian yang hari ini berkumpul. Dengan begitu kita semua berharap kualitas keagamaan dan keimanan umat agama kita ini akan menjadi semakin baik dan meningkat, yang pada ujungnya pasti akan bermakna bagi ketentraman dan kejayaan bangsa yang kita cintai ini. Pembangunan akan lancar, cita-cita kebangsaan yang dulu pernah dicita-citakan oleh para founding fathers itu juga akan lebih mudah untuk kita capai. Peserta sidang Majelis Pekerja Lengkap PGI yang berbahagia, tadi dalam perjalanan saya mencoba membuka dokumen-dokumen yang saya punya, dan saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Jika tidak tepat, saya mohon maaf karena keterbatasan pengetahuan saya. Tapi menurut saya isinya ini sangat menarik dan ini merupakan ajaran universal bagi seluruh umat beragama. Saya mengutip dari Matius 22, 37-40. Saya catat tadi, kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Inilah hukum yang pertama dan paling utama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung semua hukum dan kitab para nabi. Ini kalimat atau ayat dari kitab suci yang saya kutip tadi di dokumen, kebetulan saya punya catatannya, dan ini sangat luar biasa mengingatkan kita bagaimana kita ini beragama
tidak boleh hanya didasarkan pada keimanan buta, tetapi harus ada tujuan, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi umat kita. Ini luar biasa saya kira,